Perkenalkan, nama saya Jessica Afrida Cindy, NIM 22410389. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai organisasi yang saya wawancara, yaitu Organisasi Koperasi Sumber Berkat Abadi cabang NTB, tepatnya di Sumbawa. Sejarah singkat Koperasi Sumber Berkat Abadi. Koperasi Sumber Berkat Abadi mempunyai istilah yaitu sumber penghasilan, lalu berkat berkah, kemudian abadi pengabdian. Sehingga sumber berkat abadi yaitu sumber penghasilan dan berkah bagi masyarakat, serta pengabdian atau mengabdikan diri pada masyarakat. Koperasi ini kantor pusatnya berada di Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi NTB, didirikan pada tanggal 22 Juni 2007 dan membuka cabang di Sumbawa pada tahun 2012. Kini, Koperasi Sumber Berkat Abadi sudah 11 tahun sejak pembentukan cabang di NTB. Koperasi Sumber Berkat Abadi tidak hanya memiliki cabang di NTB, tetapi ada pun di NTT, Papua, dan Sulawesi Selatan. Seiring berjalannya waktu, Koperasi Sumber Berkat Abadi sudah dikenal banyak oleh masyarakat, yaitu pengorganisasian. Di pengorganisasian ini ada cara pembagian kerja, lalu orang-orang yang terlibat dalam organisasi dan departementasi, serta bentuk struktur organisasi. Yang pertama, cara pembagian kerja di Koperasi Sumber Berkat Abadi yaitu bekerja sesuai dengan struktur yang sudah ditentukan dan disepakati bersama. Orang-orang yang terlibat dalam koperasi yakni para pemimpin koperasi dan karyawan beserta anggota-anggota koperasi yang sah. Departementalisasi koperasi yakni kasir atau rekap anggota, kemudian unit usaha koperasi, dan kegiatan yang dilakukan yaitu tutup buku akhir tahun. Tujuan koperasi yaitu untuk membuka lowongan pekerjaan dan mensejahterakan kehidupan ekonomi masyarakat, yakni anggota-anggotanya. Dan penetapan tujuan organisasi. Sebelum menetapkan tujuan organisasi, harus menentukan dahulu visi dan misi. Visi dan misi Koperasi Sumber Berkat Abadi yaitu: visi, menjadikan Koperasi Sumber Berkat Abadi yang dikelola oleh pribadi yang profesional dengan pelayanan prima untuk meningkatkan mutu dan kualitas hidup anggotanya. Kedua, misi, melakukan skema simpan pinjam yang dapat meringankan anggota dan memberikan pelayanan yang baik kepada anggotanya. Setelah menentukan visi dan misi organisasi, membuat tujuan yang berupa tujuan umum dan khusus. Tujuan umum dan khusus Koperasi Sumber Berkat Abadi yaitu: tujuan umumnya untuk meningkatkan keadaan dan kesejahteraan ekonomi para anggotanya dan membuka lowongan pekerjaan bagi yang membutuhkan. Tujuan khusus, melaksanakan berbagai pelayanan untuk meningkatkan keadaan ekonomi para anggotanya dan mengembangkan potensi usaha anggota koperasi dengan cara mempromosikan kerjasama antar anggota. Perubahan dan pengembangan dalam organisasi. Perubahan yang terjadi di dalam Koperasi Sumber Berkat Abadi yaitu adanya perubahan dari segi eksternal dan internal. Dari segi eksternal yaitu perubahan pada situasi ekonomi koperasi, teknologi dan pesaing pasar atau target pasaran, dan dari segi internal yaitu perubahan pada struktur organisasi, perubahan pada tujuan koperasi, beserta dengan visi misi di koperasi. Cara organisasi dalam mengatasi perubahan dan pengembangan organisasi. Pemimpin koperasi sangat berperan penting dalam mengatasi perubahan tersebut, yaitu dengan cara memotivasi kesejahteraan anggota dan karyawan, serta membantu anggota dan karyawan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, dan melakukan pertemuan dengan karyawan untuk mencari solusi dalam mengatasi perubahan tersebut, serta berkomitmen dalam menerima perubahan agar tidak terjadi konflik dalam organisasi. Pembuatan keputusan. Dalam organisasi Koperasi Sumber Berkat Abadi, terdapat keputusan berupa target yang harus dicapai oleh karyawan di koperasi dan diberikan waktu selama 2 bulan. Dan apabila pada karyawan yang tidak menembus target yang ditentukan, maka karyawan tersebut harus diberhentikan, dan keputusan terhadap karyawan perempuan apabila sudah menikah akan diberhentikan dari koperasi. Keputusan tersebut tidak ada penolakan dari karyawan, sebab semua karyawan sudah menerima dengan baik semua keputusan yang telah ditetapkan oleh pemimpin. Kemudian, penyusunan personalia. Adapun beberapa proses penyusunan personalia. Yang pertama, proses perekrutan. Proses perekrutan karyawan dalam Koperasi Sumber Berkat Abadi yaitu dengan cara pembuatan pengumuman. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman tentang lowongan pekerjaan dan menjelaskan mengenai syarat-syarat yang diperlukan, yaitu berkas yang perlu disiapkan untuk pendaftaran, kemudian seleksi dan mendaftarkan kerja karyawan sesuai dengan kriteria dan kemampuan. Adapun proses penilaian kinerja kerja karyawan yang dilakukan oleh pemimpin organisasi.
apakah proses kerja karyawan baik atau tidak, dan apakah kinerja kerja karyawan dapat menguntungkan organisasi atau tidak. Kemudian melakukan pelatihan dan pengembangan dalam organisasi. Di sini karyawan baru melakukan pelatihan seperti beradaptasi dengan lingkungan koperasi dengan cara melihat cara kerja karyawan yang sudah lama bekerja di koperasi tersebut, serta melakukan pengembangan kinerja kerja dan mengembangkan etika serta kemampuan atau skill yang dimiliki. Kemudian pemberian balas jasa pada koperasi. Dalam pemberian balas jasa pada koperasi dilakukan di koperasi sumber berkat abadi, yaitu dengan cara memberikan gaji kepada karyawan untuk membalas jasa karyawan, serta memberikan bonus terhadap karyawan yang bisa mencapai targetnya dengan benar. Oke, lanjut pada manajemen konflik. Dalam koperasi sumber berkat abadi, konflik yang sering terjadi yaitu adanya perbedaan pendapat karyawan dan mengakibatkan adu mulut terhadap sesama karyawan, dan banyak anggota koperasi yang menghindari petugas ketika melakukan penagihan di setiap rumah. Tidak ada kerjasama antar karyawan, cara komunikasi terhadap sesama karyawan dan anggota yang menyebabkan adanya kesalahpahaman, dan adanya masalah pribadi di luar pekerjaan yang menyebabkan tidak fokus pada pekerjaan. Cara koperasi dalam menangani konflik tersebut yaitu dengan cara bermusyawarah dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama, dan memperkuat atau mempererat hubungan kekeluargaan dalam koperasi, dan memberikan peringatan kepada karyawan supaya menghindari masalah pribadi dengan urusan pekerjaan. Komunikasi di dalam koperasi sumber berkat abadi yaitu ada dua, yakni proses komunikasi kepada karyawan dan proses komunikasi terhadap anggota. Proses komunikasi pada karyawan dilakukan oleh pemimpin koperasi dalam bentuk rapat tatap muka dan online untuk Zoom, tetapi biasanya pemimpin hanya menyampaikan pesan kepada manajer, lalu manajer yang menyampaikan kepada karyawan. Sedangkan proses komunikasi terhadap anggota yaitu melakukan pertemuan dengan anggota, kemudian menjelaskan semua mengenai kegiatan koperasi dan memberikan kesempatan kepada anggota koperasi untuk memberikan masukan atau pendapat kepada koperasi. Tipe jaringan yang digunakan koperasi yakni tipe jaringan yang terpusat atau tertuju pada satu titik, biasanya disebut dengan tipe jaringan komunikasi dunia. Lalu kepemimpinan dalam organisasi. Pada koperasi sumber berkat abadi terdapat 3 pemimpin, yakni pengurus, pengawas, dan manajer. Ketiga pemimpin tersebut sudah menjalankan tugas mereka dengan baik, yakni pemimpin koperasi sumber berkat abadi memiliki jiwa kepemimpinan dan memiliki sifat pemberani dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam koperasi dan mewujudkan harapan serta tujuan organisasi. Pemimpin koperasi sumber berkat abadi juga sudah berhasil mengembangkan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berhasil. Gaya kepemimpinan koperasi sumber berkat abadi yaitu berinovasi dalam membangun suatu nilai dalam organisasi dan menginspirasi serta memotivasi semua karyawan untuk mencapai visi dan misi yang ingin dituju. Kemudian pengawasan dalam organisasi. Tahap pengawasan dalam koperasi sumber berkat abadi yaitu meliputi persiapan secara langsung, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, dan penerapan sanksi administrasi. Adapun tipe pengawasan yaitu kontrol sebelum kegiatan, yakni melakukan pengawasan serta pemeriksaan semua apakah sudah lengkap atau belum guna untuk mencegah terjadinya kecerobohan selama kegiatan berlangsung. Kemudian tipe kontrol selama kegiatan berlangsung berfungsi untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam kegiatan. Yang terakhir yaitu kontrol yang dilakukan setelah kegiatan, yakni melakukan evaluasi akhir dari kegiatan yang sudah dilakukan. Kesimpulan. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa koperasi sumber berkat abadi sudah berkembang di berbagai daerah dan sudah melakukan visi dengan misi secara baik serta tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya. Pemimpin dalam koperasi juga sangat bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah dan kegiatan dalam organisasi. Koperasi sumber berkat abadi telah membuktikan bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari aktivitas mereka dengan adanya cabang di beberapa daerah. Yang terakhir yaitu saran saya untuk koperasi sumber berkat abadi. Yang pertama, koperasi sumber berkat abadi harus mengembangkan pelatihan dan pengembangan dalam berkoperasi. Yang kedua, kantor pusat perlu menambahkan fasilitas yang memadai untuk kebutuhan kantor cabang. Yang ketiga, hubungan kekeluargaan dalam koperasi baik antar karyawan maupun anggota untuk mempererat dan memperkuatkan hubungan tersebut.
Yang keempat, petugas yang bertugas untuk melakukan penagihan kepada anggota harus memiliki sifat yang tegas dan beretika agar anggota yang menghindar saat melakukan penarikan bisa bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih.